Shalom teman-teman, selamat malam. Kembali berjumpa dengan saya pada hari ini untuk baca firman Tuhan Yesus. Pada hari ini saya kembali akan baca firman Tuhan Yesus Imamat pasal 4 ayat 1-35. Mari kita dengarkan. Perikop korban penghapus dosa. Tuhan firman kepada Musa, katakanlah pada orang Israel, apabila seorang tidak dengan sengaja berbuat dosa dalam suatu hal dalam Tuhan yang melakukan salah satu daripadanya, maka dikala yang berdosa itu imam yang diurapi, sehingga bangsanya turut bersalah, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan karena dosa yang telah dibuatnya itu seekor lembu jantan muda yang tidak bercela sebagai korban hapus dosa. Ia harus membawa lembu itu ke pintu perlindungan di hadapan Tuhan. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala lembu itu dan menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan. Imam yang diurapi itu harus mengambil sebagian dari darah lembu itu lalu membawanya ke dalam kemah pertemuan. Imam harus mencelupkan jarinya ke dalam darah itu dan mencekal sendiri itu 7 kali di hadapan Tuhan, di depan tabir penyekat tempat kudus. Kemudian imam itu harus membuka sedikit dari darah itu pada untuknya mesbah pembakaran ukuran dari wangi-wangian yang ada di hadapan Tuhan dalam kemah pertemuan, dan semua darah selebihnya harus curahkannya pada bagian bawah mesbah pembakaran yang depan pintu kemah pertemuan. Segala lemak lembu jantan berpenghapus dosa itu harus dikhususkan dari lembu itu, yakini lemak yang menyelubungi isi perut dan segala lemak yang melekat pada isi perut itu, dan lagi kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya yang ada pada pinggang. Dan membaik hati harus dipisahkannya beserta buah pinggang itu, sama seperti yang dikhususkan dari lembu kurban keselamatan. Imam harus membakar semuanya di mesbah korban bakaran. Adapun kulit lembu jantan itu dan segala dagingnya beserta kepala dan betisnya, mengisi perutnya dan kotorannya, jadi lembu jantan itu seluruhnya keluar perkemahan ke tempat yang tahir, tempat pembuangan abu. Dan lembu itu harus dibakarnya sampai habis ke api pembuangan abu. Jikalau berbuat dosa dengan tak sengaja, dengan Israel dan jemaat tidak menyadarinya, sehingga mereka melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan, dan mereka bersalah, maka apabila dosa yang dibuat mereka itu ketahuan, haruslah jemaat itu mempersembahkan lembu jantan yang muda sebagai penghapus dosa. Lembu itu harus dibawa mereka di depan kemah pertemuan. Lalu para tua-tua umat itu harus meletakkan tangan mereka ke atas kepala lembu jantan di hadapan Tuhan, dan lembu itu harus disembelih di hadapan Tuhan. Imam yang diurapi harus membawa sebagian dari darah lembu itu ke kemah pertemuan. Imam harus mencelupkan jarinya ke dalam darah itu dan membacakan 7 kali di hadapan Tuhan di depan tabir. Kemudian dari darah itu harus dibuka sedikit pada mesbah di hadapan Tuhan dan kemah pertemuan, dan semua darah selebihnya harus dicurahkannya pada bagian bawah mesbah pembakaran yang depan pintu kemah pertemuan. Segala lemak harus dikhususkan dari lembu itu yang dibakar mesbah. Beginilah harus diperbuatnya dengan lembu jantan itu seperti yang dibuatnya dengan lembu jantan korban penghapus dosa. Demikianlah harus diperbuatnya dengan damaian bagi mereka, sehingga mereka menerima pengampunan. Dan haruslah ia membawa lembu jantan itu ke perkemahan, lalu membakarnya sampai habis seperti ia membakar habis lembu jantan yang pertama. Itulah korban penghapus dosa untuk jemaat. Jikalau yang berbuat dosa itu seorang pemuka tidak dengan sengaja melakukan dilarang Tuhan Allah yang sehingga ia bersalah, maka jikalau dosa yang terbuatnya itu diberitahu padanya, harus ia membawa sebagai persembahan seekor kambing jantan yang tidak bercela, dan haruslah ia meletakkan tangannya ke atas mesbah kambing dan menyembelihnya di tempat yang biasa orang menyembelih kurban di depan Tuhan. Itulah korban dosa. Kemudian haruslah imam mengambil dengan jari sedikit dari darah korban dosa itu, lalu membukanya pada darah mesbah pembakaran. Darah selebihnya harus dicurahkan pada bagian bawah mesbah pembakaran, tapi segala lemak harus dibakar di atas mesbah, seperti juga lemak korban keselamatan. Dengan demikian, imam mengadakan kedamaian bagi orang itu karena dosanya, sehingga ia menerima pengampunan. Jika yang membuat dosa dengan tak sengaja itu seorang dari rakyat jelata dan ia melakukan salah satu yang dilarang Tuhan, sehingga ia bersalah, maka jikalau dosa yang telah dibuatnya itu diberitahukannya kepadanya, haruslah membawa sebagai persembahan karena dosa yang terbuatnya seekor kambing betina kecil.
Hal-hal ia meletakkan tangannya akan kepala korban penghapus dosa dan menyembelih korban di hadapan korban bakaran. Kemudian imam harus mengambil dengan jari sedikit dari darah korban itu, lalu membuihnya pada tangan mesbah korban bakaran. Semua darah selebihnya harus dicurahkan kepada bagian bawah mesbah, tapi segala lemak harus dipisahkannya. Seperti juga lemak korban keselamatan dipisahkan. Lalu haruslah dibakar oleh imam di atas mesbah menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan. Dengan demikian, imam mengadakan perdamaian bagi orang itu, sehingga ia menerima pengampunan. Jika ia membawa seekor lembu sebagai persembahan pada korban menghapus dosa, harus ia membawa seekor betina yang tidak bercela. Lalu haruslah ia meletakkan tangannya ke sebelah korban menghapus dosa itu dan menyembelihnya sebagai korban menghapus dosa tempat yang biasa menyembelih bakaran. Imam harus mengambil menjadi sedikit korban menghapus dosa itu, lalu membukanya urutan dari mesbah korban bakaran. Semua darah selebihnya harus dicurahkannya pada bagian mesbah, tapi segala lemak harus dipisahkannya. Seperti juga lemak domba keselamatan dipisahkan. Imam harus membakar semuanya itu di atas mesbah di atas segala korban api bagi Tuhan. Demikian imam mengadakan perdamaian bagi orang itu karena dosa yang telah dibuatnya, sehingga ia menerima pengampunan. Terima kasih Bapa, aku senang bisa kembali baca firman. Tuntun aku Tuhan, apa yang aku berbuat dan masalah aku mengasih kolom ini, apa yang keputusan yang aku ambil. Tuntunlah hamba Tuhan seperti pendeta bicara pada aku pada apa ya Tuhan. Aku ingin mengucapkan tak turunnya Tuhan tentang apa yang aku berbuat dalam hati yang sulit seperti ini Tuhan. Ya Allah, bersyukur Tuhan kuat dan bisa mengasih dan Kristus bersyukur.